Hai zodiak Gemini, semoga kabarnya baik selalu ya. Gemini pembacaan secara umum, pahami dengan bijaksana karena tidak semua cocok tergantung kehidupan kalian. Apa yang terjadi di bulan Oktober atau di awal Oktober ya untuk zodiak Gemini tentang kehidupan kalian, pekerjaan ataupun keuangan kalian ya. Kita lihat sama-sama kartu-kartu yang telah aku acak untuk zodiak Gemini ya. Oke, Gemini, di sini yang aku rasakan ya untuk zodiak Gemini. Di awal Oktober ini, aku merasakan ada beberapa di antara kalian ini sedang bersemangat, berambisi mengerjakan sesuatu. Itu bagus ya. Sedang berambisi dan termotivasi untuk mendapatkan mungkin penghargaan, nama baik. Kalau dalam hal pekerjaan mungkin kalian mengejar karir kalian agar gimana sih caranya supaya atasan itu menaikkan gaji ataupun menaikkan kedudukan kalian. Nah, di sini aku rasakan kamu berambisi dalam hal itu, ya. Tetapi kamu harus ingat, Gemini, jangan sampai karena kamu terlalu berambisi, maka kamu melakukan tindakan yang sembrono atau tindakan yang terburu-buru. Karena segala sesuatu tindakan yang kamu lakukan itu kalau terburu-buru pasti hasilnya negatif, ya. Jadi apapun yang ingin kalian lakukan, apapun yang ingin kalian kerjakan itu pikirkan dengan matang-matang, apalagi dalam hal mengambil keputusan. Ya, kamu harus tahu apakah hal yang kamu lakukan ini berguna atau bermanfaat buat diri kamu atau orang banyak. Jangan terburu-buru, jangan sembrono ya dalam melakukan sesuatu. Itu yang aku rasakan. Memang ada beberapa Gemini yang mendapatkan semacam penghargaan, ada pengakuan, ada pencapaian ya dalam hasil kerja keras kalian. Apapun itu bentuknya, di sini kalian dihargai. Mungkin oleh atasan ataupun teman-teman kalian di sini. Tapi ambisi kamu ini jangan sampai membuat segalanya menjadi tidak baik ya. Jadi jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Ya, pikirkan. Kemudian yang aku rasakan hati-hati ya, di sini ada perselisihan, kesalahpahaman antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Apakah kamu dengan teman, saudara, ataukah keluarga lain ya. Ada hal-hal yang membuat kamu harus bisa berhati-hati dalam sikap kamu, perkataan kamu, tindakan kamu ya. Dari awal aku katakan, jangan terburu-buru atau jangan sembrono dalam melakukan sesuatu. Ini ada kesalahpahaman nih antara kamu dengan orang sekitar. Apakah dia keluarga, teman dekat, atau bahkan bisa jadi dengan pasangan. Itu yang aku rasakan, ya. Ada hal-hal yang membuat kamu berselisih di sini, ya. Gimana ya mengatakannya? Boleh dikatakan nih keuangannya stabil nih, ya. Mungkin ada beberapa teman dekat atau keluarga yang mungkin datang ke kamu nih. Contoh ya, ini contoh kecil ya, hanya contoh. Misalnya nih, Gemini boleh nggak aku pinjam duit kamu? Seperti itu. Nah, di sini karena mungkin kamu merasa punya keuangan yang cukup atau lebih, ya kamu malas saja ya. Kamu berpikir, ngapain sih aku pinjamin duit sama dia? Ya, aku capek nih, capek-capek cari uang ya, tapi kok dengan mudahnya, dengan gampangnya dia datang ke aku untuk minjam duit. Ini hanya contoh kecil. Nah, hal inilah penolakan kamu inilah yang membuat mungkin kesalahpahaman antara kamu dengan orang di sekitar atau orang terdekat kamu nih. Mereka berpikir bahwa mereka menilai kamu bahwa kamu tuh pelit sih ya. Apa salahnya sih kamu berbagi? Apa salahnya kan aku cuma minta tolong untuk meminjam duit ya. Nah, di sini mereka berpikir kamu tuh pelit ya, tidak ingin berbagi seperti itu. Itu yang aku rasakan. Tapi ingat ya, ini pembacaan umum jadi tidak semua cocok atau resonate tergantung kehidupan kalian ya. Nah, Gemini, di sini mungkin kamu perlu untuk keluar dari zona nyaman kamu, ya. Jangan merasa bahwa apa yang kamu capai itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup, ya. Mungkin kamu mendapat tawaran-tawaran pekerjaan atau tawaran lain yang menguntungkan, dan kamu berpikir, aku udah sih, ya.
kamu berpikir bahwa ini sudah lebih cukup ya, lebih dari cukup aku dapatkan. Nah, jangan ya. Siapa tahu dengan banyaknya tawaran yang datang dalam kehidupan kamu itu bisa lebih menguntungkan dalam hal materi atau finansial kamu di sini. Ya, Gemini, jadi sekali-sekali kamu perlu ya mungkin keluarlah dari zona nyaman kamu. Mungkin ada yang menawari kamu bekerja di luar kota. Nah, tidak ada salahnya kamu menerima ya tawaran itu. Kemudian yang aku rasakan, kamu disuruh untuk bisa masuk lagi ke dalam diri kamu tuh, mau kamu apa sih ya. Introspeksi diri seperti itu ya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, berpikir dengan baik, dengan jernih. Hal-hal yang ingin kamu lakukan ke depannya itu maunya seperti apa. Itu yang aku rasakan untuk zodiak Gemini nih, ya. Memasuki Oktober tahun 2025. Coba kita lihat sekali lagi untuk Gemini ya. Aku acak kartunya. Kita lihat lagi hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu nih di Oktober. Nah, di sini ada tawaran nih ya. Aku katakan tadi ya. Jangan menolak kesempatan yang datang karena bisa saja kesempatan itu membawa keberuntungan, apalagi kalau dalam hal materi atau finansial ya. Ada bentuk kerjasama, ada tawaran yang datang ke kamu yang aku rasakan untuk zodiak Gemini ya. Ada beberapa. Nah, di sini ada kemampuan kamu ya. Kemampuan kamu dalam hal mengelola keuangan itu cukup bijak, aku lihat. Dan ada sebuah penantian di sini. Ada hal yang kamu tunggu. Apakah kamu sedang menunggu ya kabar dari seseorang atau menanti sesuatu yang berhubungan dengan finansial kamu? Seperti itu, atau menanti kedatangan seseorang. Jadi ada sebuah penantian di sini untuk beberapa zodiak Gemini, itu yang aku rasakan ya. Nah, Gemini, kamu jangan membuang atau menolak ya setiap tawaran yang datang ya. Karena kesempatan-kesempatan itu, apalagi kesempatan itu menguntungkan kamu itu tidak akan datang dua kali ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa ya. Jadi mungkin kalian perlu untuk mengambil ya. Kalau ada yang menawari kamu kerjasama, apalagi dalam hal bisnis, tidak ada salahnya ya. Untuk bisa menerima tawaran itu. Pikirkan dengan matang ya. Jangan juga bertindak dengan gegabah atau sembrono ya. Oke, Gemini, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian ya. Kita akan bertemu di pembacaan yang lain.